Dari pembahasan di video sebelum ini, kalau Al-Quran pertama kali ditulis tanpa adanya tanda baca, sehingga banyak menimbulkan kesalahan baca di kalangan sahabat, apalagi untuk orang non-Arab. Tetapi, kenapa para sahabat tidak membubuhkan tanda baca? Karena khawatir generasi berikutnya menganggap bahwa tanda baca tersebut merupakan bagian dari Al-Quran. Setelah 40 tahun sejak penulisan Mashaf Utsmaniyah, timbul upaya penitikan terhadap mushaf. Berbagai pernyataan setuju dilontarkan bahwa pembubuhan tanda baca atau titik terhadap mushaf Utsmani tidak masalah. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, yakni generasi tabi'in, kesalahan dalam tatanan bahasa bukan lagi terjadi di kalangan awam, tetapi sudah masuk kalangan pejabat negara. Upaya pertama kali agar masalah tersebut tidak terjadi lagi adalah pembubuhan tanda baca dalam bentuk titik kecil bulat sebagai syakl. Tanda titik tersebut dinamakan naqatul i'rab yang meliputi titik bulat satu di atas huruf untuk menandakan bacaan fathah, titik bulat satu di bawah huruf untuk menandakan bacaan kasrah, titik bulat satu di depan huruf untuk menandakan bacaan dhammah, dan dengan menggandakannya untuk menandakan tanwin. Siapa sih yang pertama kali membubuhkan tanda baca tersebut? Pendapat yang paling sahih menyebutkan bahwa orang pertama yang membubuhkan titik pada mushaf adalah Abu Aswad ad-Du'ali. Abu Aswad ad-Du'ali memberi titik pada mushaf atas perintah Gubernur Basrah, yaitu Ziyad bin Ziyad pada masa Khalifah Muawiyah. Seiring berkembangnya Islam, kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran pun terulang-ulang, dan ditemukan kesulitan dalam membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Kondisi ini terjadi di tengah masyarakat Irak, tepatnya di tahun 265 sampai 628 Hijriah pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dan timbullah usaha memberikan titik sebagai pembeda huruf atau lebih dikenal dengan naqatul i'jam. Huruf-huruf yang diberi titik ada 15, yaitu huruf-huruf yang memiliki bentuk sama, dan sisanya 13 huruf tidak diberi titik. Setelah pemberian naqatul i'jam dan naqatul i'rab, muncullah masalah baru, yakni kerumitan dalam membacanya karena mushaf Al-Quran dipenuhi tanda titik. Kemudian, oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengembangkan tanda titik Abu Aswad ad-Du'ali dengan membuat tanda dalam bentuk huruf kecil yang diambil dari huruf hijaiyah. Untuk tanda fathah diambil dari huruf alif dan diletakkan di atas huruf yang dibaca fathah. Untuk tanda dhammah diambil dari huruf wawu kecil dan diletakkan di atas huruf yang berharokat dhammah. Untuk tanda kasroh diambil dari huruf ya dan diletakkan di atas huruf yang berharokat kasroh. Untuk tanwin diberi dua tanda untuk masing-masing harokat. Untuk tanda dhammah tain ada yang menulis dengan mengambil huruf nun kecil dan diletakkan di atas wawu kecil. Untuk tanda sukun ada dua penulisan, yaitu yang pertama, diambil dari huruf ho dari kata khafif dan diletakkan di atas huruf sukun. Yang kedua, diambil dari kepala mim dari kata jazm dan diletakkan di atas huruf sukun. Untuk tanda tasydid, diambil dari kepala shin dari kata syadi. Untuk tanda hamzah wasol, diambil dari kepala sod dari kata silah dan diletakkan di atas hamzah wasol. Untuk tanda mat, diambil dari kata mat. Dan untuk bentuk hamzah diambil dari kepala mim. Nah, sekilas pembahasan tentang kapan munculnya tanda baca atau dobet pada mushaf Al-Quran, dan terus dikembangkan sampai sekarang dengan adanya tanda waqaf, pembagian juz, hitungan ayat, dan hal lainnya seperti mushaf sekarang yang kita baca sehari-hari. Semoga bermanfaat ya video ini. Terima kasih.